Halo, assalamualaikum Bun. Jadi di video kali ini saya akan membahas seperti janji saya di video sebelumnya. Saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dan kesuksesan bunda-bunda, mams-mams untuk mengasihi buah hati bunda. Apa saja? Ayo kita simak sama-sama ya Bun. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya, sharing, bertanya dan berkonsultasi kepada ahlinya dan tenaga medis. Kemudian saya searching di YouTube, Google, dan lain-lain. Saya mendapatkan beberapa pengetahuan dan saya aplikasikan ke diri saya agar dan alhamdulillah saya berhasil untuk mengasihi. Yang pertama Bun ya, yang sangat mempengaruhi keberhasilan bunda-bunda dalam mengasihi adalah faktor psikis ya Bun ya. Faktor psikis ini adalah ketenangan bunda-bunda saat mengasihi. Dukungan dari suami, keluarga, dan orang-orang terdekat sangat mempengaruhi kelancaran air susu atau jumlah produksi ASI bunda ya. Jadi jika bunda merasa tertekan, depresi, stres, nanti juga hormon-hormon di dalam tubuh bunda bisa terpengaruh ya, sehingga air susu yang dihasilkan itu sedikit atau seret ya Bun ya. Jadi buat bunda-bunda, saya harapkan bunda-bunda itu mendapat dukungan yang baik dari suami dan orang-orang terdekat, sehingga psikis bunda itu nyaman, mentalnya itu sehat, tidak stres, tidak depresi, sehingga air susunya bunda itu lancar dan berkualitas ya. Kemudian yang kedua yaitu asupan makanan ya Bun ya. Asupan makanan di sini harus seimbang ya Bun ya. Bukan berarti bunda sama sekali tidak boleh menyantap makanan instan ya. Boleh sesekali, tapi baiknya bunda-bunda rutin mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat merangsang produksi air susu bunda, sehingga air susu bunda menjadi melimpah, kemudian nutrisinya terpenuhi yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral ya Bun ya. Jadi bunda-bunda bisa searching di YouTube, di internet, apa saja makanan-makanan yang baik untuk bunda-bunda konsumsi sehingga air susunya berlimpah ya Bun. Kemudian yang ketiga ada perawatan untuk payudara ya. Bunda-bunda bisa mendapatkan informasinya atau layanannya di rumah sakit ya, atau di fasilitas kesehatan. Bunda-bunda bisa berkonsultasi secara langsung dengan ahlinya atau tenaga medis agar bunda-bunda tidak salah informasi, karena ini berkenaan dengan tindakan fisik, sehingga tidak salah dalam penerapannya ya. Nah, perawatan payudara ini sangat membantu ya untuk keberhasilan proses laktasi atau mengasihi. Kemudian yang keempat di sini adalah frekuensi menyusui ya. Jadi semakin sering, semakin rutin ibu-ibu, bunda-bunda mengasihi, maka otak kita itu akan diberi stimulus oleh hisapan si bayi ya. Ketika si bayi menghisap, jadi payudara itu akan berusaha memproduksi ASI, sehingga payudara itu mengirim sinyal ke otak untuk memproduksi ASI lebih banyak ya. Jika konsep ini sudah ditanamkan atau otak sudah mengerti tentang rutinitas bunda ini, maka otak akan membuat payudara bunda akan menghasilkan, otak akan memerintahkan hormon-hormon yang mempengaruhi jumlah air susu atau ASI bunda itu akan lebih banyak ya.
keluar, sehingga air susu juga akan lebih banyak keluarnya dan proses mengasihi insya Allah akan berhasil. Jadi bunda ya, walaupun ini melelahkan apalagi di awal-awal ya, frekuensi bayi itu menyusu itu bisa 2 jam sekali, dan sekali menyusu itu bisa sampai hampir setengah jam, ada yang bahkan 1 jam. Tapi bunda-bunda harus kuat ya, harus bersabar, harus tahan agar anak kita mendapat asupan yang terbaik ya insya Allah. Kemudian di sini yang kelima adalah faktor isapan bayi ya bunda. Selain frekuensi menyusui yang harus diperhatikan, di sini juga kadang-kadang bayi itu kesulitan mengisap karena ada beberapa sebab ya. Di antaranya itu perlekatan yang kurang baik, kemudian di sini posisinya kurang nyaman, atau bunda belum bisa menempatkan bayi pada posisi yang baik sehingga bayi kesulitan untuk melakukan proses menyusu. Kemudian di sini bentuk puting payudara bunda yang belum bagus ya. Jadi tipsnya bunda dari saya, saran saya sebaiknya bunda-bunda berkonsultasi dengan bidan atau dengan dokter atau tenaga medis lainnya yang expert atau ahli di bidang ini, sehingga proses perlekatan bisa berhasil, bunda-bunda bisa paham posisi yang bagus. Kemudian mungkin ada tindakan-tindakan yang bisa diberikan kepada bunda dari tenaga medis atau tenaga kesehatan, sehingga insya Allah proses mengasihi atau laktasinya berhasil ya bun. Kemudian yang keenam di sini, ini sebenarnya adalah lanjutan dari yang tadi ya bun, frekuensinya itu. Di sini saya sudah mempraktekannya sendiri karena saya adalah seorang ibu pekerja. Jadi setelah 3 bulan saya harus masuk kembali ke dunia kerja. Jadi proses laktasi yang biasanya di 3 bulan pertama rutin, misal 2 jam sekali, jadi di sini bisa terputus karena kita menghabiskan sebagian waktu kita di tempat kerja ya. Ada yang sekali kerjanya itu bisa menghabiskan waktunya itu 8 sampai 9 jam ya bun di tempat kerja. Jadi solusinya di sini agar otak tetap terangsang untuk mengeluarkan hormon-hormon yang mempengaruhi laktasi, sebaiknya bunda melakukan pumping ya bun. Di sini pumping bunda bisa lakukan di tempat kerja ya. Untuk pumping sendiri insya Allah saya akan bahas di video terpisah ya bun, karena proses pumping itu cukup kompleks juga dan cukup banyak hal yang perlu diperhatikan, banyak hal yang perlu disiapkan, sehingga nanti saya insya Allah akan membuat video terpisah. Namun untuk pumping sendiri yang saya lakukan setelah masuk kerja, saya rutin melakukannya sekitar dua kali, maksimal lah itu 2 kali di tempat kerja, karena saya itu 1 kali piket itu bisa menghabiskan waktu 8 jam. Jadi setiap 4 jam sekali itu saya berusaha semaksimal mungkin mengkondisikan diri saya agar bisa pumping di tempat kerja, sehingga produksi ASI saya itu tetap terjaga ya bunda. Nah, sekian video dari saya. Saya sangat berharap video ini bermanfaat buat bunda-bunda sekalian, dan jangan bosan-bosan untuk mendengar sharing dari saya. Jika bunda merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan subscribe serta komen positif, sehingga saya tetap semangat untuk mengupload video barunya untuk sharing kebaikan-kebaikan untuk bunda semua. Terima kasih.